Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Pencobaan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, terangilah langkah kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kekasih-kekasih Tuhan, di dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak memiliki masalah, pergumulan, dan persoalan. Tidak terkecuali dengan orang Kristen juga. Jadi, tidak ada jaminan bahwa menjadi anak Tuhan atau orang Kristen berarti langkah kehidupannya menjadi mudah dan tanpa masalah. Sebaliknya, menjadi anak Tuhan atau orang Kristen justru menghadapi banyak ujian dan pencobaan. Dikatakan dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Namun, ujian dan pencobaan yang kita alami itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita, saudaraku. Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas iman dari anak-anaknya. Dan dengan adanya ujian dan pencobaan, Tuhan menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu ada dan Dia akan selalu hadir bagi kita untuk memberi pertolongan dan jalan keluar. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi atau akibatnya apabila seseorang itu mengalami ujian atau pencobaan. Yang pertama, ia akan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Atau justru semakin tekun dan melekat kepada Tuhan, sehingga imannya semakin bertumbuh, semakin kuat, dan semakin dewasa. Ada kalanya Tuhan memperingatkan kita dengan keras melalui keadaan atau situasi yang kita alami, supaya kita bisa belajar bergantung sepenuhnya kepadanya dan berdiri di atas dasar iman yang teruji. Iman yang teruji tidak terjadi dalam semalam, namun harus melewati proses yang panjang, saudaraku, yaitu melewati proses yang panjang yang di dalamnya terkandung unsur ketekunan dan kesetiaan. Untuk itulah, saudaraku, jangan menyimpang dari jalannya Tuhan, namun harus tetap lebih lagi tinggal di dalam Tuhan, dalam doa dan ketaatan, sehingga kita tidak akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Matius 26 ayat 41 mengingatkan kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku, tetaplah setia kepada Tuhan. Sikapilah segala persoalan kita dengan sukacita di dalam Tuhan. Jangan pernah undur dari Tuhan. Dalam kehidupan kita ini, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan dalam saat kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Karena selalu ada rencananya yang indah dan ajaib di balik peristiwa itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami bernaung dalam perlindungan-Mu. Dan jadikanlah hidup kami ini bejana-Mu yang Engkau buat seperti yang Engkau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.